Shalom, sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pada hari ini, pada tanggal 24 Mei 2020 kita boleh bersama-sama masuk kembali di dalam ibadah raya. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan menghantarkan kami kembali untuk kami dapat datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami boleh dilayakkan untuk masuk memuji memuliakan nama-Mu di ibadah raya di rumah kami masing-masing. Di tengah situasi yang saat ini terjadi di bangsa kami maupun di negara-negara lain, adanya wabah pandemi virus corona, tapi ini tidak menghilangkan sukacita kami untuk dapat datang memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan lawat kami semua untuk dapat tetap merasakan sukacita damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat menjadi satu pedoman di dalam hidup kami, bahwa janji-Mu itu Tuhan, ya dan amin di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Jika pada hari Kamis yang lalu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan kembali tetap di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Kita melanjutkan di perikop selanjutnya, yaitu ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Saya percaya sidang jemaat Tuhan sudah menemukan ayat ini. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita akan renungkan di kesempatan pagi hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan satu tema, yaitu menanti penggenapan janji Tuhan. Menanti penggenapan janji Tuhan. Banyak orang mengatakan pekerjaan paling membosankan itu adalah menanti atau menunggu. Menunggu atau menantikan sesuatu atau menantikan seseorang itu adalah pekerjaan yang menyita waktu. Belum lagi yang kita tunggu ternyata mengecewakan. Jika kita kecewa dengan apa yang kita nantikan dari janji manusia, bisa jadi pada akhirnya akan membuat kita menjadi lemah. Kalau kita sudah menjadi lemah,
akhirnya bisa mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Kita jadi tidak semangat. Kita bisa menjadi putus asa. Tapi berbeda dengan Allah yang kita sembah. Kita menunggu atau menantikan janji Allah tergenapi dalam hidup kita, itu bukanlah pekerjaan yang membosankan, tapi dapat membuat kita semakin semangat dan terus semangat. Karena kita yakin Allah itu tidak berdusta dengan janji-janjinya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Seringkali mayoritas kegagalan orang dalam menggenapi janji Tuhan adalah kesabaran mereka untuk menanti, kesabaran mereka untuk menunggu. Mereka berhenti sebelum waktunya. Mereka sudah tidak percaya lagi. Padahal seringkali penggenapan janji Tuhan itu bisa jadi tinggal selangkah lagi dari titik di mana mereka berhenti. Dan disinilah letak perbedaan orang beriman dengan yang tidak. Saya mengambil satu contoh. Abraham. Kita sama-sama mengetahui tentang Abraham. Dia disebut bapak orang beriman. Kalau kita buka dalam kitab Roma pasal ke-14. Roma pasal 4, mohon maaf. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 19. Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Abraham, dia tetap percaya kepada Tuhan, bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi, karena Tuhan tidak pernah berdusta. Kesempatan hari ini kita masih dalam suasana ketika memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul ini, dikisahkan bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, murid-muridnya ini meminta kepada Tuhan Yesus untuk mendirikan kembali pemerintahan bangsa Israel. Tapi Tuhan Yesus tidak langsung mengabulkan permintaan mereka, melainkan Dia menjanjikan kepada murid-muridnya Roh Kudus, supaya mereka dapat memberitakan Injil ke seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu akan digenapi karena janji Tuhan.
itu pasti digenapi. Murid-muridnya diminta untuk menantikan janji dari Tuhan Yesus itu, dan mereka tinggal di Yerusalem. Ada beberapa sikap yang akan kita teladani bersama-sama dari para murid-muridnya ini di saat mereka menantikan penggenapan janji Tuhan. Sikap yang pertama yang dapat kita lakukan di dalam hidup kita ketika kita menantikan penggenapan janji Tuhan, yaitu kita harus bertekun. Ketekunan seseorang itu bisa dibuktikan dalam proses di mana orang tersebut mampu melewati setiap masalah dalam hidupnya dan tampil sebagai pemenang. Ketekunan ini artinya sejak awal kita percaya kepada Tuhan dengan segala firman-Nya, dan sampai akhir pun kita tetap percaya dan tidak tergoyahkan kepada firman Tuhan. Meskipun di tengah-tengah perjalanan hidup ini terjadi gelombang, terjadi badai masalah yang begitu berat, yang berusaha untuk menggoyahkan iman kita, untuk menggoyahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi kita dapat tetap bertahan. Itulah ketekunan. Seringkali Tuhan membawa kita kepada satu situasi yang membuat kita tidak mengerti. Tetapi maksud Tuhan tersebut adalah untuk menguji ketekunan, untuk menguji ketaatan kita. Seperti contoh yang tadi saya berikan, yaitu Abraham. Setelah mendapat janji Tuhan, Abraham tidak langsung menerima apa yang dijanjikannya. Tapi Abraham masih harus diuji ketekunannya, diuji ketaatannya, diuji juga kepercayaannya. Tidak banyak orang mampu bertahan dalam ketekunan sampai mendapatkan apa yang diharapkan, karena ketekunan membutuhkan kesabaran. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka untuk tetap tinggal di situ menantikan janjinya, yaitu Roh Kudus. Yerusalem adalah gambaran iman di dalam hidup kita. Jangan meninggalkan iman percaya kita hanya karena tawaran dari dunia ini yang menawarkan segala sesuatu secara instan, yang tanpa kita sadari ujungnya menuju maut. Sebaliknya kita harus tetap tinggal di dalam Dia dan menantikan Dia. Seringkali kita juga berpikir bahwa masalah yang terjadi dalam hidup kita itu seperti Goliat yang mustahil untuk kita taklukkan, yang mustahil untuk kita kalahkan. Tapi Daud, seorang anak
anak muda yang tidak terlatih dalam hal militer mampu mengalahkan Goliat. Kenapa Daud bisa? Kita harus mengingat Daud ini memiliki persiapan yang sudah matang dari muda ketika dia menjadi gembala domba. Kalau kita buka dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34b sampai 35, di sana dikatakan, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Luar biasa. Daud, seorang anak muda, bisa mengalahkan Goliat, dan dia juga bisa mengalahkan setiap hewan-hewan atau binatang-binatang yang hendak menerkam domba gembalaannya. Dalam persiapan itu, Daud senantiasa hanya mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Karena itu, tetaplah kita harus bertekun menanti penggenapan janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu adalah sikap yang pertama, yaitu kita harus bertekun. Sikap yang kedua yang dapat kita pelajari bersama-sama, yaitu kita harus sehati. Kita harus sehati. Sehati berarti seia sekata. Sehati adalah sepakat. Sehati adalah searah, setujuan, seperasaan. Sehati adalah sepikiran. Dua orang atau lebih yang sehati sepikir pasti dapat menghasilkan karya-karya yang dahsyat, karya-karya yang luar biasa, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Contoh yang populer, ada di dalam, saya mengambil contoh dalam lapangan hijau, artinya permainan sepak bola. Kita tahu bersama-sama tentang klub Barcelona ataupun Real Madrid. Permainan mereka begitu mengagumkan karena mereka mempertontonkan kerjasama yang baik, kekompakan yang luar biasa. Dan ketika mereka sudah sehati kompak di dalam satu klub tersebut, hasilnya mereka meraih gelar-gelar yang terbaik dalam pentas sepak bola. Kalau kita sudah sehati, maka kita pasti akan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Seperti nats pembimbing yang kita baca bersama-sama dalam Roma 12 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Lalu Filipi pasal 2
Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan lagi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma dan suratnya kepada jemaat di Filipi mendorong untuk setiap umat-umat Tuhan, orang-orang percaya, untuk hidup bersama dalam sehati, kesehatian, sehati sepikir, berarti sepakat dengan tulus untuk satu tujuan yang sama. Sebagai pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, tujuan dan prinsip kita adalah Kristus. Sehati sepikir bagi kita orang percaya adalah memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus pada dasarnya adalah menyadari akan jati diri kita di hadapan Allah. Menyadari panggilan yang diberikan oleh Allah dan siap sedia untuk taat dan setia terhadap panggilan tersebut. Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah, tapi Dia tahu betul panggilannya, misinya di dunia, dan demi misi itu Dia taat dan setia, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sama halnya dengan berbagai persoalan, pergumulan yang terjadi di bangsa kita, yang menimpa keluarga kita saat ini. Di bangsa ini terjadi wabah pandemik virus corona. Kalau kita bersama-sama bersehati, sehati sepikir untuk dapat mengatasinya bersama dengan pemerintah, maka lambat laun kita dapat keluar dari permasalahan ini. Oleh sebab itu, kita juga perlu sehati sepikir sebagai anak-anak Tuhan untuk dapat tetap menantikan janji penggenapan dari Tuhan di dalam hidup kita. Sehati juga artinya adalah hati kita ada di situ. Artinya kita bersungguh-sungguh hati, kita berkeinginan untuk kita terlibat di dalam. Bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya menjadi penonton, tetapi kita turut melakukan. Mazmur yang kita baca dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Kalau kita hidup sehati dan sepakat bersama-sama dalam kerukunan, maka Tuhan akan memerintahkan berkat atas kita. Inilah janji Tuhan kalau kita dapat sehati. Oleh sebab itu, inilah sikap yang kedua yang kita pelajari bersama-sama, yaitu kita harus hidup sehati untuk dapat menantikan penggenapan janji Tuhan. Sikap yang ketiga untuk kita dapat menantikan penggenapan janji Tuhan adalah kita harus berdoa. Berdoa.
Berdoa merupakan sesuatu yang nampaknya sederhana bagi kita. Setiap hari pun kita sudah melakukannya. Pada saat berdoa tentunya kita rindu Tuhan menjawab doa kita. Tapi yang terpenting waktu berdoa, kita harus dapat berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bukan hanya sesuai dengan keinginan kita sendiri. Seperti salah satu dari kalimat doa Bapa kami yang sering kita ucapkan bersama-sama. Di sana ada kalimat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya, biarlah hanya kehendak Tuhan saja terjadi atas hidup kita. Kecenderungan setiap kita manusia tentunya ingin berdoa sesuai dengan keinginan kita sendiri. Memang bukan sesuatu yang mudah untuk kita berdoa dan menyerahkan segala sesuatu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena setiap kita juga memiliki keinginan. Keinginan manusia itu tidak sama dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita harus belajar menuruti kehendak Tuhan. Mari kita merenungkan bahwa hanya kehendak Tuhan yang terbaik buat kita. Apa yang mungkin menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan itu baik. Karena Tuhan ingin memberikan yang lebih baik, bahkan yang terbaik buat kita. Pada saat kita menuruti kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya. Berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya kita juga perlu menjaga hati, terutama saat kita berdoa. Jangan sampai kita berdoa namun di dalam hati ini masih ada rasa iri, masih ada rasa benci, atau masih ada dosa-dosa yang lain. Yesaya 59 ayat yang kedua, bahwa penghalang antara kita dengan Tuhan ialah dosa kita. Jadi kita harus memiliki hati yang murni. Jangan sampai kita memaksa Tuhan untuk menuruti keinginan kita. Biarlah hanya Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Ketika kita dapat berdoa sesuai dengan kehendaknya, artinya kita menyenangkan hatinya dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga rencananya boleh digenapi dalam hidup kita. Dan untuk mengetahui kehendak Tuhan, itu kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, supaya kita dapat mengetahui kehendaknya dalam hidup kita. Bahkan supaya Tuhan memberikan tuntunannya di dalam kita berdoa, di dalam kita melangkah di setiap kehidupan kita. Percayalah, jika doa-doa kita sudah sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan akan mengabulkan permohonan kita.
kita itu tepat pada waktunya. Mari setiap kita dapat belajar untuk mengutamakan kehendak Tuhan di atas segala keinginan kita. Kita belajar bersama-sama pada saat ini. Jika rasul-rasul menantikan penggenapan janji Tuhan, mereka dapat hidup bertekun, hidup sehati, dan mereka terus berdoa. Hendaknya ketiga sikap ini dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, sehingga janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan hari ini. Firman-Mu meneguhkan kami kembali bahwa di saat kami menantikan penggenapan janji Tuhan, ada 3 sikap yang kami pelajari pada hari ini. Ajar kami untuk kami dapat bertekun, untuk dapat bersehati, dan tetap berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami renungkan pada saat ini itu dapat tertanam dan berbuah dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini bagi seluruh sidang jemaat Tuhan di KN Ebenezer, di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga, baik itu yang beraktivitas di dalam rumah maupun bekerja di dalam rumah, atau yang harus bekerja di luar rumah. Tuhan tetap memagari kami dengan kuasa darah yang kudus, kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan bagi kami semua. Proteksi kami Tuhan dari segala sakit penyakit, dan juga berikan kami imunitas yang kuat di dalam kesehatan tubuh kami. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini, Tuhan cukupkan juga untuk segala kebutuhan yang kami perlukan di dalam keluarga lepas keluarga maupun pribadi lepas pribadi. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini bagi Ibu Henry Tobing yang sedang mengandung. Tuhan berkati ibu dan anak yang ada dalam kandungan, berikan kekuatan dan kesehatan, berikan imunitas yang kuat. Setiap makanan minuman yang dikonsumsi, Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan kuduskan. Tiba pada waktu persalinan nanti, Tuhan juga yang berkarya, Tuhan juga yang akan memberikan kelancaran. Ibu dan anak boleh sehat, itu semua akan mencampur tangan Tuhan dalam kehidupan Ibu Henry Tobing. Segala dana yang dibutuhkan dalam proses persalinan, Tuhan telah menyediakan tepat pada waktunya. Kami berdoa Tuhan bagi pergumulan dari keluarga Bapak Dewo dan juga keluarga Bapak Jimmy Ginting. Tuhan, kami tetap berserah, berseru kepada-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, kami tetap memandang Tuhan bahwa janji-Mu Tuhan Yesus itu ya dan amin dalam kehidupan setiap kami umat-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus yang tetap terus memberkati kedua keluarga ini, menantikan penggenapan janji Tuhan terjadi di dalam kehidupan keluarga Bapak Dewo dan juga keluarga Bapak Jimmy Ginting. Keluarga ini Tuhan merindukan kehadiran anak laki-laki maupun anak-anak perempuan. Kami percaya Tuhan Yesus, mujizat-Mu itu masih nyata sampai saat ini, dan Tuhan curahkan bagi kedua keluarga ini. Biarlah sukacita melimpah di dalam keluarga ini untuk menantikan janji Tuhan tergenapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami, terkhusus bagi pemerintahan di bangsa kami ini Tuhan. Bapak Presiden bersama Bapak Wakil Presiden Bapak Jokowi Dodo dan juga Bapak Ma'ruf Amin bersama para menteri dan juga pemerintahan daerah di dalam mengatasi wabah pandemi virus corona. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang akan memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan di dalam kehidupan mereka,
sehingga setiap keputusan-keputusan yang dibuat itu semua karena hikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap para pemimpin kami. Kekuatan kesehatan juga Tuhan limpahkan bagi setiap para pemimpin kami. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi para tim medis yang berada di dalam garda terdepan di dalam penanganan wabah ini. Tuhan berkati para tim dokter, tim perawat, dan juga tim relawan. Berikan kekuatan kesehatan dalam tubuh mereka, berikan sukacita, damai sejahtera dalam hidup mereka, dan biarlah jerih lelah mereka tidak sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Keluarga yang mereka tinggalkan di rumah, biarlah Tuhan juga cukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang sudah terkena wabah ini, baik yang ODP, PDP maupun positif virus corona. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan bersatu hati, Tuhan Yesus yang kami andalkan, Tuhan Yesus dokter dari segala dokter yang sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, Tuhan yang akan menjamah segala sakit penyakit yang ada di dalam setiap orang-orang yang terkena wabah ini. Tuhan memulihkan kesehatan mereka, Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan sukacita, pengharapan yang berasal daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, mereka boleh merasakan kesembuhan daripada itu semua karena campur tangan Tuhan ada dalam hidup mereka. Kami bersyukur untuk setiap orang-orang yang boleh sembuh dari wabah ini. Tuhan yang tetap terus berkarya dalam hidup mereka, Tuhan yang tetap menjaga kesehatan mereka, kekuatan Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Segala kebutuhan yang diperlukan Tuhan cukupkan ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Ajar kami untuk tetap berseru kepada-Mu, mengandalkan-Mu di dalam setiap hidup kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami membutuhkan lawatan-Mu hadir bagi bangsa kami. Lawatan-Mu tercurah bagi bangsa ini. Biarlah pemulihan terjadi bagi bangsa ini. Kami merindukan Tuhan Yesus, wabah virus corona boleh berakhir karena kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap doa-doa yang kami panjatkan ini Tuhan. Dan biarlah setiap doa yang kami panjatkan itu Tuhan jawab seturut akan kehendak-Mu saja Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah setiap rangkaian doa kami yang kami panjatkan dan kami serukan di dalam satu nama yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian yang mengatakan janji-Mu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu.
kita berdoa. Seperti pujian yang telah kami naikkan ini Tuhan, bahwa janji-Mu Tuhan, ya dan amin dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat menantikan penggenapan janji Tuhan dalam hidup kami dengan 3 sikap yang kami pelajari pada hari ini, yaitu kami dapat bertekun, kami dapat sehati, kami dapat tetap terus berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tuntunan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan sesaat lagi Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan di dalam setiap aktivitas kami. Tuhan yang tetap terus berkarya, memberkati dan menyertai kehidupan kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami merindukan berkat Tuhan tercurah bagi kami semua. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu untuk sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.